Apa kabar Ibu? Oh ya, sehat. Terima Ya, kasih. jauh-jauh Ibu datang kemari ke UPTD SMP Negeri 10 Tergamba ini. Kira-kira ada apa ya Bu? Ya? Nah, ini Bu, kan saya ada tugas. Oh ibu dari mana nih? Saya dari SMP Negeri 3 Kampung Rakyat. Saya selaku CGP memenuhi tugas saya yaitu mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah. Oh iya. Jadi ada beberapa nanti pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Dan terima kasih untuk waktunya Bu. Ibu telah bersedia saya wawancarai Bu hari ini Ibu. Iya ya Bu, saya sangat suka sekali Bu kalau misalnya ada yang CGP yang datang kemari. Kenapa gitu kan Bu? Karena di sekolah saya ini belum ada CGP-nya Bu. Jadi kalau bisa ya sama-sama kalau ada info tuh dikabari loh Bu, gitu di sekolah kami gitu. Oh, iya, belum ada ya Ibu? Belum ada Bu. Aduh, semoga untuk kedepannya nanti ada ya Ibu salah Iya. satu ya, dan mudah-mudahan mereka semangat untuk mengikuti CGP angkatan berikutnya. Iya, program pendidikan guru penggerak ya Bu ya. Iya, iya. Nah, bisa Ibu kita mulai Ibu? Boleh Bu. Ya, ini Bu yang pertama. Jadi selama ini kan Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bermoral? Kalau cara mengidentifikasinya itu kan Bu, dilema etika itu kalau misalnya benar sama benar seperti itu ya kan Bu, itu saya lihat dulu masalahnya apa. Itu saya bingung kalau misalnya mempertimbangkan hal itu, kalau udah benar sama benar, dia benar mau kegiatan misalnya kegiatan luar gitu kan Bu, dengan pelatihan sudah ada surat tugasnya pula loh kan Bu, ternyata dia harus meninggalkan kelasnya seperti itu. Jadi siswa juga dirugikan seperti itu karena dia keluar untuk tugasnya keluar sekolah seperti itu. Berarti ada guru yang ingin melaksanakan tugas di luar sekolah, Iya. sementara korban anak-anak gitu, Iya. gitu ya. Iya. Iya. Nah, yang selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itulah Bu, itulah yang saya bingungkan kan Bu. Tapi walaupun begitu saya memutuskannya itu, saya itu membawa ke forum Bu. Kalau misalnya dia benar atau saya diskusi awalnya saya diskusi dulu lah sama wakil kepala sekolah saya, karena kan saya mengambil keputusan ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan semuanya, tidak ada yang dirugikan satupun seperti itu. Berarti Ibu kolaborasi dulu ke Iya. forum atau ke wakil kepala sekolah ya Ibu ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini Ibu? Langkah-langkahnya itu kan Bu, saya biasanya kalau misalnya guru saya itu tugas keluar, saya mendapatkan surat tugasnya dahulu. Surat tugasnya itu dari dinas pendidikan misalnya atau dari Kemendikbud langsung gitu kan Bu. Jadi ya saya setujui, tapi saya panggil dulu ibu atau bapak yang pergi ke tugas luar tadi gitu. Saya panggil, kira-kira apa solusinya diberikan agar siswa pun tidak rugi ditinggalkan. Tidak Ibu memastikan ada nggak benar surat tugasnya? Iya seperti itu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Yang efektif itu pasti saya berbicara dahulu sama yang mendapatkan tugas luar itu, solusinya apa. Misalnya dia menitipkan tugas dahulu, baru dia pergi keluar. Setelah itu minta tolong sama ibu piket untuk memantau keadaan siswa. Dan ada lagi Bu, kalau misalnya dia bisa diadakan pembelajaran secara daring, kenapa tidak? Mana tahu bapak ibu itu perginya siang, malam masih ada waktu, dikoordinasikan aja di grup WA anak-anak Bu,
jadi bisa dilaksanakan secara daring. Berarti paling tidak walaupun si guru itu tetap mengikuti pelatihan atau tugas-tugas itu, tapi tetap menjalankan tugasnya di sekolah ya Ibu ya. Iya, pasti jangan ditinggalkan atau dirugikan anak-anak kita. Udah capek mereka ke sekolah dengan biaya loh Bu, ya kan? Seperti paling nggak uang jajan orang itu ada, pengorbanan orang itu misalnya naik kereta, apalagi di area sekolah saya ini Bu nggak ada angkutan loh Bu, naik kereta atau jalan kaki numpang-numpang sama kawan, kan kasihan loh Bu, anak-anak kita, siswa kita itu datang ke sekolah tapi tanpa dapat ilmu apa-apa, seperti itu. Solusi yang terbaik ya Ibu ya. Iya. Bagus itulah Ibu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini Bu? Tantangannya Bu, tantangannya itu terkadang tiba-tiba, belum lagi tempat gurunya itu datang ke sekolah, surat tugasnya dari dinas pendidikan atau dari Kemendikbud itu baru sampai Bu. Jadi saya pun hanya bisa memberikan surat tugas itu melalui PDF, saya WA kan sama ibu itu baru atau bapak itu, baru mereka pergi, barulah untuk membagi tugasnya itu pun mungkin belum sempat lagi sama siswa itu aja. Istilahnya yang pemberitahuan yang secara tiba-tiba Iya, ya, Ibu, tiba-tiba. ya. Berarti kita untuk tugas nggak bisa kita kasih langsung, Iya. atau bahkan surat tugasnya pun Melalui WA lah. WA atau seperti PDF itu. gitu ya. Iya, Bu? iya. Ya. Dan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki suatu tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut Ibu? Itu tergantung Bu masalah yang saya hadapi. Kalau misalnya dia rutinitas seperti masalah pertimbangan naik kelas itu dijadwalkan Bu. Kita pasti ya, tapi kalau misalnya juga kalau misalnya masalah anggaran, bagaimana kebutuhan ini itu dijadwalkan juga Bu per tahun anggaran. Tapi kalau misalnya tiba-tiba seperti gurunya pergi untuk menyelesaikan tugasnya di luar, itu pun tugas apanya itu pasti dengan sigap saya menanggapinya. Nah, selanjutnya apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Tadi yang menyelesaikan itu ya, Iya, iya. prosedur yang kayak Ibu jalankan seperti apa? Oh, prosedurnya begini Bu. Prosedurnya tadi otomatis saya menerima surat tugas dahulu, bisa komunikasi sama yang dapatkan tugas ini. Setelah itu baru nanti diberikan surat tugas. Kalau misalnya ada tugas luar dan dia menitipkan penugasannya kepada guru piket untuk diberikan tugas kepada siswa, seperti itu Bu. Itulah prosedurnya. Ya. Dan jangan lupa Bu, saya minta laporannya. Kalau misalnya dia ikut pelatihan atau kemana-mana, otomatis dia memberikan ilmu yang didapatnya dari luar itu kepada guru-guru di sini. Berarti paling tidak membuat webinar kecil di Iya, di sekolah. Ya. Nggak hanya dia aja yang dapat ilmu ya Bu? Iya, iya. Berarti pihak sekolah juga dapat ilmu juga kan? Seperti itu. Iya. Nah, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan ini? Faktor untuk yang membantu saya yaitu kan Bu, otomatis seluruh guru dan wakil saya Bu itu membantu bagaimana cara mengambil keputusan yang bijak, karena wakil saya sudah lama di situ dari sekolah berdiri, guru-guru juga di situ, sudah mengetahui masyarakat di situ. Pasti mereka itu membantu saya untuk menyelaksanakan tugas saya. Jadi paling tidak guru dan wakil yang Iya, seperti itu Bu. Nah, ini yang terakhir ini Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang dapat saya petik itu Bu, saya harus bisa mempertimbangkan baik buruknya atau bagaimana urgensinya, yang penting yang mana lebih penting, walaupun itu penting itu lebih penting lagi yang mana, seperti itu. Jadi saya bijak mengambil keputusan tanpa merugikan siapapun. Bagus sekali ya Bu, yang mana yang terpenting, setelah itu yang paling bijak yang Ibu ambil. Aduh, sangat termotivasi Bu. Semoga Ibu menjadi kepala sekolah harapan. Terima kasih banyak Mengambil Bu. keputusan yang bijak, tidak ada yang dirugikan. Nah, saya banyak belajar dari sini. Masih berproses saya Bu, masih proses Ya, belajar. mudah-mudahan nanti kelak kalau saya ada langkah-langkah ke sana bisa seperti Ibu yang mau belajar dan semangat. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih Oke, Ibu. Oke.